Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34, di mana melalui teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar topik tentang hidup bebas dari kekhawatiran. Saudara, ada banyak alasan, ada banyak hal yang bisa kita jadikan alasan untuk hidup dalam kekhawatiran. Dan memang kehidupan di dunia ini ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan di tengah keluarga kita. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan tentang kesehatan kita. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan tentang pekerjaan kita, ekonomi, masa depan, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi masalahnya, saudara, adalah kekhawatiran tidak pernah menambah apa-apa. Kekhawatiran itu hanya mengurangi banyak hal, mengurangi kesehatan kita, mengurangi kreativitas kita, mengurangi semangat hidup kita, dan sebagainya dan sebagainya. Itu artinya saudara, sebenarnya tidak ada orang yang mau dicengkram oleh kekhawatiran. Tidak ada orang yang mau sebenarnya hidup dibelenggu oleh kekhawatiran. Nah, hanya yang menjadi masalahnya, banyak orang yang sulit hidup bebas dari kekhawatiran karena tidak ada alasan bagi dia yang kuat untuk dia bisa bebas dari kekhawatiran. Tidak ada jaminan bagi dia yang kuat yang bisa membebaskan dia dari kekhawatiran hidup. Nah, tetapi saudara, di dalam Tuhan ingin kita bebas dari kekhawatiran, karena orang yang hidup dalam iman itu adalah orang yang bebas dari hidup dalam kekhawatiran. Itu yang saya rindu kita belajar bersama saudara. Kenapa kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan ini, sekalipun banyak hal yang mengkhawatirkan. Mungkin dalam hidup saudara hari ini ada begitu banyak hal yang begitu mengkhawatirkan. Tetapi kalau kita juga tahu di sisi lain bahwa kekhawatiran tidak menambah apa-apa, mari kita belajar bagaimana supaya kita hidup bebas dari kekhawatiran. Apa alasannya sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga hari ini ketika saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, saudara mengalami janji-janji firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu adalah cara hidup. Kalau hidup dalam kekhawatiran itu adalah hidup yang bertentangan dengan hidup dalam iman. Orang yang hidup dalam kekhawatiran, maka orang itu tidak hidup dalam iman. Sedangkan tidak ada orang yang bisa berkenan kepada Allah tanpa iman. Itu sebabnya, saudara, Tuhan menegaskan di sini supaya umat-umatnya tidak hidup dalam kekhawatiran. Dan hari ini saya rindu kita belajar apa alasannya sehingga kita tidak perlu khawatir apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun situasinya. Sekalipun hari ini ada begitu banyak alasan di dalam kehidupan saudara untuk saudara hidup dalam kekhawatiran, tetapi firman Allah menegaskan supaya saudara jangan khawatir. Sekalipun hari ini semuanya begitu mengkhawatirkan, tetapi firman Allah menegaskan kepada saudara supaya saudara jangan khawatir. Dan saat ini kita akan belajar kenapa kita tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan kita, sehingga setelah mendengarkan renungan ini, saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang bebas dari kekhawatiran. Di ayat 25 dan 26, saudara, dikatakan di sana, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, yang pertama, kalau kita lihat dari konteks ini, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Kalau saudara punya sesuatu, satu barangkah, atau seseorangkah, atau apapun itu, kalau dia begitu berharga bagi saudara, apa yang akan saudara lakukan? Kalau misalnya itu satu barang, maka saudara akan menjaga, merawatnya. Saudara akan melindungi dia. Saudara akan menempatkan dia di tempat yang terbaik, supaya terjaga, terjamin. Dan dengar saudara bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan. Saudara adalah biji matanya Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, saudara, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Ini kalimat yang menegaskan bahwa umat-umatnya, murid-muridnya begitu berharga bagi dia, begitu berharga bagi Bapa. Dan saat ini saya juga mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya saudara tidak perlu khawatir. Saudara, satu kali seorang ibu menelepon saya untuk minta doa, lalu kemudian dia bercerita masalah kehidupannya. Saudara, zaman ini membuat orang semakin tidak punya kasih, semakin tidak bisa memaafkan. Satu kali ada seorang ibu melakukan satu kesalahan, dan atas kesalahannya itu sehingga akhirnya ibu ini berhutang. Dan kemudian keluarga semua membuang dia, keluarga semua mengusir dia, tanpa mereka mau tahu kenapa dia berhutang, bagaimana jalan ceritanya. Mereka tidak mau tahu. Yang mereka tahu karena ibu ini sudah membuat ada hutang sehingga dia diusir. Bayangkan saudara, seorang ibu rumah tangga yang mencoba untuk membantu keluarga melalui apa yang bisa dia lakukan, tetapi akhirnya niat baik itu menjadi berujung fatal karena satu kegagalan dan akhirnya dia diusir. Dia tidak dianggap lagi, dia tidak diterima lagi di tengah-tengah keluarga. Dia diusir sehingga akhirnya dia harus jauh dari suaminya, jauh dari anak-anaknya, jauh dari orang tuanya. Bayangkan saudara, di zaman ini orang-orang tidak lagi gampang untuk memaafkan, sekalipun dia tidak tahu apa alasannya sehingga terjadi begitu. Bukannya mencari alasan sehingga itu terjadi, tetapi malah mengusir, lalu kemudian tidak memaafkan perempuan ini lagi. Jadi perempuan ini pergi ke pulau lain saudara, dan di sana dia merasa begitu tertekan, dia merasa sendiri, dia merasa tidak ada yang mempedulikan dia merindukan keluarganya, tetapi dia tidak bisa lagi bertemu dengan keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dalam kondisi itu akhirnya dia mendengar renungan malam dan renungan pagi, dan akhirnya dia konseling saudara. Dan ketika kami bercerita, akhirnya dia menyadari satu hal, bahwa dia masih berharga di mata Tuhan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun kondisi saudara, siapapun saudara, bagaimanapun kisah kehidupan saudara, dengar, saudara berharga di mata Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan menurut pikiran kita, tetapi Tuhan menerima mereka. Perempuan yang terkenal berdosa diterima oleh Tuhan. Lalu kemudian Sakeus yang dikenal sebagai pemungut cukai juga diterima oleh Tuhan. Bahkan dia mengalami keselamatan dan keluarganya juga diselamatkan. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa siapapun saudara berharga di mata Tuhan. Dan dia mau bekerja, dia mau campur tangan dalam hidup saudara. Itu sebabnya tidak perlu khawatir, karena dia sudah persiapkan yang terbaik bagi saudara. Saya pun sebagai seorang bapa melakukan dan mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak saya. Mereka begitu berharga bagi saya sehingga saya berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi mereka. Dan firman Allah berkata, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi yang pertama, jangan khawatir apapun dan bagaimanapun situasi dan keadaannya. Kenapa saudara? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Jangan khawatir, saudara berharga di mata Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, masih ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yang kedua, jaminan firman Tuhan sehingga kita tidak perlu khawatir di sini saudara. Firman Allah menegaskan bahwa Dia pasti memelihara setiap kita. Dengan memberi satu contoh bahwa burung-burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi burung-burung itu dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, apalagi kamu, bahwa kamu jauh melebihi dari burung-burung itu.
Kita begitu berharga di mata Tuhan. Artinya kalau kita begitu berharga, kalau burung-burung di udara saja Dia pelihara, apalagi saudara dan saya, Dia pasti akan memelihara kita. Saudara, di halaman gereja seringkali ada sekumpulan burung mencari makan, saudara. Ketika aku lihat burung-burung gereja itu berlarian ke sana ke sini, benar saudara, Allah itu begitu luar biasa memelihara mereka. Padahal mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa kita jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Kita pun pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan khawatir, saudara. Saudara, saya teringat perjalanan kehidupan saya. Saya teringat waktu saya merintis. Saya merintis di sebuah organisasi yang tidak punya gaji bulanan, saudara. Saya harus merintis dengan iman dan kemudian menginjili jiwa-jiwa. Dan kemudian ketika mereka beribadah dan mereka mulai mengalami Tuhan, mereka memberi persembahan mereka, dari sanalah saya hidup. Pada waktu itu saudara, kalau dipikir-pikir secara jasmani, pikiran logika, maka bagaimana saya akan makan? Seorang anak muda 19 tahun pergi merintis gereja, apa yang akan saya makan? Tetapi dengar saudara, dahsyat Allah kita. Selama 4 tahun saya dipelihara dengan dahsyat oleh Tuhan, di mana ada satu keluarga setiap pagi dan setiap sore mereka mengantarkan makanan bagi saya yang cukup 3 kali makan setiap hari sampai 4 tahun. Siapakah yang sanggup melakukan itu kalau bukan Tuhan yang bekerja? Saya dipelihara oleh Tuhan dahsyat dan luar biasa, saudara. Selama 4 tahun aku mengalami berkat dan mujizat pemeliharaan Tuhan itu. Dan kemudian keluarga yang memelihara ini tadi, yang Tuhan pakai untuk memelihara saya, saudara, mereka mengalami mujizat yang dahsyat dalam hidup mereka. Mereka diberkati luar biasa, anaknya diberkati luar biasa. Dan kemudian bagaimana dalam perjalanan pelayanan, bagaimana membangun rumah ibadah dari swadaya. Lalu kemudian bagaimana ketika istri saya mengalami sakit, lalu anak saya 2 lahir secara sesar, membutuhkan biaya yang besar pada waktu itu, belum ada BPJS. Saudara, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa di mana begitu mengerikan kalau dipikirkan secara logika. Tetapi di sana selalu saja aku lihat Tuhan memelihara. Itu sebabnya hari ini dengan berani saya berkata kepada saudara, jangan khawatir. Jangan khawatir. Lakukan saja yang terbaik dalam hidup saudara. Manage saja yang terbaik dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saudara. Hari ini dalam saudara melakukan aktivitas saudara, sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, jangan khawatir saudara. Kerjakan saja yang terbaik, maka Tuhan akan campur tangan. Dia berjanji akan memelihara dan memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara. Jangan khawatir, karena Tuhan pasti akan memelihara saudara. Kemudian alasan yang ketiga, kita tidak perlu khawatir saudara. Dikatakan di ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Hal ketiga yang bisa kita lihat di sini, di mana firman-Nya menegaskan saudara, bahwa kita tidak perlu khawatir karena Bapa tahu. Bapa mengerti, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Bahkan sebelum saudara tahu, Dia sudah tahu apa yang terbaik bagi kita. Sebelum saya tahu apa yang terbaik bagi saya, Dia sudah tahu. Bahkan terkadang sebelum saya berdoa, Dia sudah persiapkan semua. Sebelum saya meminta pun, Dia sudah persiapkan semuanya. Itu sebabnya firman-Nya menegaskan bahwa lebih dari yang kita pikirkan, lebih yang kita doakan, Allah sanggup melakukannya. Jadi saudara,
Di dalam kehidupan kita tidak perlu khawatir karena Bapa tahu. Dia tahu segala kebutuhan kita. Dia tahu segala keperluan kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia lebih tahu daripada kita tahu. Saya mengalami dalam kehidupan ini, saudara, bahwa seringkali apa yang kuinginkan, apa yang aku rindu Tuhan kerjakan, Tuhan tidak kerjakan. Bahkan Tuhan kerjakan hal yang berbeda. Tetapi pada akhirnya saya melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan kemudian jauh lebih baik daripada apa yang kuinginkan. Kenapa, saudara? Karena Bapa tahu yang terbaik bagi kita. Nah, itu sebabnya dalam hidup kita tidak perlu khawatir karena Bapa tahu. Dia tahu segala sesuatu dalam hidup saudara. Dia tahu masalah saudara, dia tahu persoalan saudara, dia tahu beban saudara, dia tahu kebutuhan saudara. Dan dalam semuanya itu dia tidak tinggal diam. Dia akan bekerja. Dia akan bertindak. Dia akan campur tangan, dia akan memberkati saudara. Sehingga saudara akan melihat betapa dahsyat Tuhan bekerja. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita kembali bersyukur. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita kembali diberkati oleh firman Tuhan. Firman-Nya menegaskan bahwa saudara dan saya tidak perlu khawatir. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menjamin hidup kita. Dia berkata bahwa kita berharga di mata Tuhan, lebih berharga daripada segala makhluk di dunia ini. Kita begitu berharga bagi Dia. Bahkan Dia rela mati bagi kita, saudara. Apakah yang tidak akan Dia lakukan? Jadi jangan khawatir, karena saudara begitu berharga di mata Tuhan. Lalu yang kedua, Dia menegaskan bahwa Dia memelihara burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung. Apalagi kamu, kata firman Tuhan. Artinya yang kedua, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan pasti akan memelihara kita. Lalu kemudian yang terakhir, kita tidak perlu khawatir, saudara, karena Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Hari ini Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara. Esok Tuhan tahu. Lusa, bahkan sampai akhir kehidupan saya dan saudara, Dia tahu apa yang terbaik bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara, itu sebabnya saat ini jangan khawatir. Jalani hidup saudara, pahami bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memelihara saudara, dan bahwa Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Kalau saudara paham akan hal itu, saudara tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Tuhan, kiranya yang campur tangan atas kehidupan mereka sehingga mereka bebas dari kekhawatiran. Jangan biarkan mereka dibelenggu oleh kekhawatiran. Ajar mereka sadar bahwa mereka begitu berharga di mata Tuhan, bahwa Tuhan pasti memelihara mereka, dan bahwa Tuhan tahu segala kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini mempraktekkan firman Tuhan, dan biarlah janji firman Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Dan hari ini sebentar lagi saya juga akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Saya akan menopang mereka dalam doa, untuk segala kegiatan dan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba akan berdoa bagi segala profesi mereka, biar Tuhan memberkati. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini, ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka, dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu
Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis, Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus, berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu, Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil.
Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.